Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, tugas mata kuliah praktik ibadah dengan dosen pengampu Bapak Tubagus Nur Wahyu MA. Di sini kami akan membuat video mengenai tentang pengurusan jenazah yang beranggotakan 8 orang dan saya sendiri Umdatus Solihah. Selanjutnya Farantika Royani, Fitri Handayani, Putri, Yana Tumila, Intan Sulfiana, Retno Martiana, dan saya Wilana Vitasari. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk kepada bagian pertama yaitu memandikan jenazah. Niat memandikan jenazah ini sangat penting diketahui oleh setiap muslim. Nah, mengurus jenazah ini termasuk memandikan mayit merupakan salah satu cara memuliakan orang yang sudah meninggal. Ada salah satu dalil yang akan kami bahas mengenai pengurusan jenazah, yakni diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa yang mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 5 hal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim terhadap saudaranya, yaitu menjawab salam, mendoakan orang bersin, menghadiri undangannya, mengunjungi orang sakit, dan mengantarkan jenazahnya. Merawat atau memulasari jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, artinya kewajiban tersebut gugur jika telah ada orang lain yang telah mengurusnya. Perawatan jenazah pertama yakni memandikan mayit. Berikut ini bacaan memandikan jenazah. Yang pertama ada niat yang paling utama, yaitu nawaitu ghuslal listibahati sholati alaihi. Kemudian kita masuk ke bagian memandikan, yaitu mayit dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya, terlebih mayit perempuan. Nah, di sini kami sudah memakai penutup berupa kain. Ini seharusnya kita memakai sarung tangan ketika kita akan memandikan jenazah, terutama saat menyentuh bagian auratnya. Selanjutnya, perut mayit diurut dengan tangan kiri secara perlahan oleh orang yang memandikan secara berulang-ulang agar kotoran yang ada di perut mayit dapat keluar. Nah, ini kami sedang melangsungkan praktik untuk toharoh, untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perut mayit. Kemudian proses selanjutnya yaitu membersihkan 2 lubang kemaluan dengan menggunakan tangan kiri yang wajib dibungkus dengan kain. Yaitu membersihkan gigi mayit dan kedua lubang hidungnya dengan jari telunjuk tangan kiri yang beralaskan kain basah. Selanjutnya, masuk pada tahap mewudukan mayit seperti wudunya orang yang hidup. Selanjutnya, yaitu membasuh mayit mulai dari kepala hingga telapak kaki dengan air sabun, sampo, atau daun bidara. Nah, hal ini jika muktasil atau orang yang memandikan menghendaki membasuh sebanyak 3 kali. Apabila menghendaki yang lebih sempurna lagi, maka mayit bisa dimandikan dengan 5 atau 7 basuhan. Pendapat Al-Muqshi yang mengatakan bahwa 7 basuhan adalah batas maksimal kesempurnaan memandikan mayit. Lebih dari itu hukumnya makruh karena termasuk israf atau berlebihan. Nah, setelah selesai memandikan tubuh jenazah dikeringkan dengan handuk jenazahnya untuk kemudian dibawa ke tempat mengkafani. Selanjutnya kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani di sini berarti menutupi atau membungkus seluruh tubuh jenazah dengan sesuatu, walau hanya dengan sehelai kain. Apabila jenazah sudah dimandikan, harus segera dikafani sebelum akhirnya disolatkan. Hukum mengkafani jenazah muslim yang bukan mati syahid adalah fardu kifayah. Ada sunnah yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah, yaitu yang pertama, kain kafan yang digunakan masih bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh mayit. Berikutnya, kain kafan hendaknya berwarna putih bersih. Kemudian kain kafan untuk mayit laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan untuk mayit perempuan 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, tidak boleh berlebihan dalam mengkafani jenazah. Selesai mengkafani jenazah, umat Islam yang mengurusi jenazah tersebut dianjurkan untuk membaca doa, yaitu Allahumma tahhirhu kama tahhara hadzal dufnu wa albishu bilibasit taqwa
Wajamilhu bidufanin madafa'atu ilaih, yang artinya, ya Allah, sucikanlah jenazah ini dari dosa sebagaimana sucinya kain kafan ini, dan berilah ia pakaian dengan pakaian takwa, dan indahkan dia dengan pakaian yang aku pakaikan kepadanya. Ada tata cara tersendiri dalam mengkafani jenazah, yaitu untuk jenazah perempuan, kain kafan sebagaimana yang telah disebutkan adalah 5 lapis. Seharusnya standar pengurusan jenazah untuk mengkafani itu lembar pertama berfungsi untuk menutupi seluruh badan, kemudian lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala, lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung, lembar keempat berfungsi untuk menutup pinggang hingga kaki, dan lembar kelima berfungsi untuk menutup pinggul. Ke bagian tata cara, yang pertama, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian yang kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan diletakkan di atas kain kafan yang sudah ditaburi dengan wangi-wangian atau kapur barus. Kemudian tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Kemudian tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakaikan sarung, kemudian pakaikan baju kurung, kemudian dandani rambutnya dengan 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang. Selanjutnya, pakaikan kerudung, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Yang terakhir, kita ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Sebelumnya kami ingin kembali pada disclaimer kami di awal bahwa karena ini simulasi, jadi mungkin perangkat kami tidak memadai untuk praktik. Sebagaimana yang disebutkan tadi, seharusnya 5 lapis, kami menggunakan hanya beberapa lapis saja dan tidak semuanya memenuhi kriteria sebagaimana yang telah disebutkan. Selanjutnya, ketika jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani, kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu tahap menyolatkan jenazah. Sebagai umat muslim, tentu penting untuk kita mengetahui cara melaksanakan sholat jenazah agar kita bisa ikut sholat ketika ada keluarga atau kerabat kita yang meninggal. Hukum daripada sholat jenazah ini sendiri yaitu fardu kifayah dan wajib dilakukan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Hal ini rukun sholat jenazah yang benar, yakni yang pertama niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, melakukan 4 kali takbir, mengangkat tangan pada takbir pertama, membaca surat Al-Fatihah, membaca selawat, kemudian berdoa untuk jenazah, dan kemudian salam. Niat untuk jenazah perempuan adalah usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin faradul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Yang takbir pertama, setelah membaca niat, segera lakukan takbiratul ihram. Ini dengan meletakkan tangan di atas pusar sebagaimana sholat pada umumnya, lalu membaca surat Al-Fatihah. Artinya pada takbir kedua, takbir dilakukan sambil mengangkat tangan setinggi telinga atau sejajar bahu, kemudian kembali meletakkan tangan di atas pusar. Setelah itu membaca selawat Nabi dan bisa memilih selawat Ibrahimiyah yang dianggap lebih afdol. Pada takbir ketiga, membaca takbir sambil mengangkat tangan setinggi telinga atau sejajar bahu, lalu kembali meletakkan tangan di atas pusar. Setelah itu, membaca doa untuk jenazah. Kemudian pada takbir keempat, sambil mengangkat tangan setinggi telinga atau sejajar bahu, lalu meletakkan tangan di atas pusar lagi, lalu berdoa dengan doa untuk jenazah dan orang-orang yang ditinggalkan. Doa sholat jenazah setelah takbir keempat menjadi Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian yang terakhir ada salam. Jangan lupa untuk salam untuk mengakhiri sholat jenazah, yakni mengucapkan salam sambil memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu tahap menguburkan jenazah. Sesuai syariat Islam, saat seseorang meninggal dunia, maka jenazah harus dikuburkan. Cara menguburkan jenazah sendiri yang pertama yaitu dengan mempersiapkan lubang kubur. Jika semua sudah dipersiapkan dengan baik, maka selanjutnya yaitu langsung kepada intinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menguburkan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat, lalu ditaruh papan kayu dengan posisi agak miring. Tujuannya agar jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Selanjutnya, letakkan jenazah dengan memasukkan kepalanya dari arah kaki kubur atau dari posisi selatan.
Selanjutnya, posisi jenazah yakni miring ke kanan menghadap kiblat dengan tubuh yang ditopang dengan batu pipih atau papan kayu, tujuannya agar jenazah tidak telentang. Kemudian, para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafan dan semua tali dibuka. Saat jenazah dimasukkan ke liang kubur, dianjurkan membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Allahumma ftah abwabas samai liruhihi wa ukrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu fi qabrih. Dengan nama Allah dan atas agama Rasulnya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk roh jenazah, muliakanlah tempatnya, luruskanlah tempat masuknya, dan lapangkanlah alam kuburnya. Kemudian, khusus jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan bagi jenazah laki-laki tidak dianjurkan. Kemudian, setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayit, baru kemudian ditimbuni tanah. Dan yang terakhir, membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali. Bacaan doanya adalah Ghfirlahu, yaitu yang artinya ya Allah ampunilah dia. Kemudian Allahumma tsabbithu, ya Allah berilah keteguhan kepadanya. Itulah persembahan dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bisa membantu dan dapat dijadikan pelajaran. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.